Halo Indonesia, kembali lagi di channel YouTube Ngulik Hukum. Kali ini, dalam Selayang Pandang, Ngulik Hukum akan membahas 8 kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum di seluruh negara yang ada di dunia. Tidak jarang, pembunuhan dilakukan dengan cara yang sadis dengan berbagai alasan. Kisah pembunuhan sadis memang sering membuat bulu kuduk kita berdiri. Belum lagi, jika cara yang digunakan si pembunuh sangat keji dan gila. Dan kali ini, Ngulik Hukum akan mencoba merangkum kasus-kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia. Langsung aja, berikut rangkumannya. 1. Mary Flora Bell. Pada tahun 1968, bocah perempuan berusia 11 tahun ini menjadi seorang pembunuh paling terkenal di Inggris, bahkan di dunia. Ia telah membunuh secara sadis 2 orang laki-laki. Korban pertama bernama Martin Brown yang masih berusia 4 tahun, yang terjadi pada 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Tubuh Martin Brown yang berusia 4 tahun ditemukan di sebuah rumah kosong di Scotswold. Pembunuhan dilakukan dengan cara dicekik. Meskipun dia mencekik bocah itu, cengkeramannya tidak cukup kuat untuk meninggalkan bekas, sehingga hal itu menyebabkan ketidakpastian tentang penyebab kematian korban. 2 hari kemudian, Mary dan Norma Bell, temannya yang berusia 13 tahun, menerobos masuk ke sekolah dan melakukan perusakan kelas-kelas. Setelah merusak, Mary dan Norman meninggalkan sebuah catatan dan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Catatan itu dianggap sebagai lelucon oleh pihak kepolisian setempat. Pada tanggal 31 Juli 1968, Mary melakukan pembunuhan untuk kedua kalinya. Mary dan Norma mencekik Brian Howe yang berusia 3 tahun, lalu meninggalkan tubuhnya di tanah kosong di daerah Scotswold. Ia mencekik leher korban, menggores-gores dan menulis huruf M pada perut korban menggunakan gunting, dan memutilasi alat kelamin korban. Kasus ini disidangkan pada bulan Desember 1968. Dalam persidangan, rekan Mary Norma mengatakan bahwa dirinya sempat memohon agar Mary berhenti menyakiti Howe. Norma dibebaskan dalam kasus pembunuhan, berbeda dengan Mary yang tetap dijatuhi hukuman. Mary dipenjara pada penjara anak di Red Bank Community Home dan dibebaskan setelah selesai menjalani hukuman selama 12 tahun. Ketika dibebaskan pada tahun 1980, Mary berusia 23 tahun. Ketika Mary terbebas dari hukuman, dirinya pun diberikan nama dan identitas baru. Dua, David Brown. David, seorang remaja berusia 16 tahun, melakukan pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat, terhadap seluruh anggota keluarganya. Kejadian itu terjadi pada 20 Februari 1988. David adalah seorang remaja yang menyukai musik nyentrik, seperti salah satu band di sekolahnya yang selalu menyanyikan lagu dengan lirik-lirik yang menghina agama. Sang ayah, yang mengetahui bahwa anaknya suka mendengar musik seperti itu, menjadi sangat marah dan memicu pertikaian dalam keluarga. David merasa tidak tahan dengan omelan sang ayah, akhirnya mengambil sebuah kapak dan menancapkannya ke punggung ayahnya. Ibu David yang juga terlibat dalam pertengkaran tersebut ikut menjadi korban, yang dengan tega membelah kepala ibunya dengan kapak yang sebelumnya ia gunakan untuk membunuh ayahnya. Sementara itu, kedua saudaranya ia sekap di dalam gudang, sebelum akhirnya ia pukuli dengan sebuah pipa besi hingga tewas. Ia bahkan menceritakan kepada temannya cara ia membunuh ibunya menggunakan kapak dan memukul saudara-saudaranya dengan pipa besi di dalam gudang yang sudah tidak berdaya. David divonis hukuman seumur hidup. Dari pengakuannya, motif pembunuhan ini karena merasa tidak tahan dengan ocehan ayahnya, hingga ia berani melayangkan kapak tepat di punggung ayahnya yang sedang beristirahat. 3. Coyote. Di kota Alberta, Kanada, terdapat kasus yang aneh dan menggemparkan, yaitu adanya pembunuhan serta mutilasi ratusan kucing. Kasus pembunuhan dan mutilasi ratusan kucing ini sempat membuat khawatir warga kota Alberta, Kanada. Pasalnya, dalam 1 dekade terakhir, kasus ini tidak terpecahkan. Hal ini tentu membuat para penyayang binatang menuntut keadilan dan menyebarluaskan kasus ini. Namun, polisi tetap menemukan jalan buntu selama 1 dekade ini.
Ternyata terungkap fakta mengejutkan di balik semua ini. Pembunuhan ratusan kucing itu bukanlah manusia, melainkan coyote, yakni sejenis serigala salju yang biasanya memangsa tikus dan kelinci hutan. Coyote hutan mulai masuk ke daerah perkotaan karena habitat mereka yang semakin lama semakin rusak oleh manusia, sehingga makanan alami mereka juga semakin sedikit. Meskipun ada juga kasus kematian kucing yang diakibatkan oleh manusia, namun itu adalah sangat sedikit. 4. Mark David Chapman. John Lennon adalah seorang musisi rock asal Inggris yang memperoleh perhatian dunia sebagai salah seorang pendiri The Beatles, penyanyi solo, dan tokoh politik. Ia ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman pada tanggal 8 Desember 1980. Penembakan itu terjadi saat penyanyi berusia 40 tahun itu memasuki gedung apartemen mewahnya di Manhattan. Pembunuhan John Lennon adalah salah satu pembunuhan yang paling menggemparkan dunia. Dalam persidangan, Chapman mengatakan dia menyadari bahwa apa yang diperbuatnya masih akan tetap menjadi pemberitaan, bahkan ketika dia sudah meninggal. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Mark David Chapman. Chapman telah beberapa kali mengajukan pembebasan bersyarat, namun pengadilan New York menolak permohonannya tersebut. Dalam keputusan penolakan pembebasan, Board of Parole atau badan yang menentukan apakah seseorang terpidana bisa dibebaskan atau tidak, mengatakan bila dibebaskan, Chapman bisa menjadi masalah bagi keamanan publik karena dia menjadi sumber balas dendam atau kemarahan atau mungkin sasaran orang yang ingin menjadi terkenal. 5. Lee Harvey Oswald. Pembunuhan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, adalah pembunuhan yang paling menggemparkan dunia yang terjadi pada hari Jumat, 22 November 1963 di Dallas, Texas. Kennedy tewas akibat ditembak saat berada di mobil limusin bak terbuka saat melakukan parade menuju Trademark, Dallas, di mana Kennedy akan berpidato dalam acara tersebut. Ketika limusin melewati Texas School Book Depository, tembakan terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika dia melambai, diikuti oleh tembakan kedua di belakang kepalanya. Pelaku penembakan adalah seorang mantan marinir Amerika Serikat bernama Lee Harvey Oswald. Setelah penembakan, iring-iringan mobil bergegas ke rumah sakit Parkland Memorial di mana Presiden Kennedy dinyatakan meninggal dunia sekitar 30 menit setelah penembakan, dan Oswald ditangkap oleh Departemen Kepolisian Dallas 70 menit setelah penembakan. 6. Pedro Hernandez. Jumat 25 Mei 1979, untuk kali pertamanya Ethan Page tidak diantar menuju ke halte bus sekolah yang jauhnya 2 blok dari tempat tinggalnya. Setelah siap untuk berangkat, sang ibu menyertai putranya menuruni tangga, mengantarnya sampai sisi jalan, dan matanya mengawasi bocah 6 tahun itu hingga sosoknya menghilang di ujung kelokan. Lalu perempuan itu berbalik ke rumahnya. Namun, hingga waktu pulang sekolah tiba, Nathan tak kunjung pulang. Julie lantas menelpon rumah Chelsea Christina Altman, teman dekat putranya yang rumahnya di seberang jalan. Gadis cilik itu mengaku sudah menyediakan tempat duduk untuk sahabatnya. Namun Ethan tak muncul di bus, ia juga tak muncul di sekolah. Tak seperti anak hilang lain yang jarang mendapat perhatian publik, kasus Ethan justru menjadi isu nasional, ramai dikabarkan di media. Salah satunya berkat upaya sang ayah, Stanley Page, seorang fotografer yang menggunakan koleksi foto hasil jepretannya untuk mencatat putranya. Ethan yang tidak diketahui keberadaannya dinyatakan meninggal dunia pada 2001. Jasadnya hidup atau mati tidak pernah ditemukan. Pada 30 Januari 2010, jasad distrik Manhattan memutuskan membuka kembali kasus hilangnya Ethan Spade. Dan 2 tahun kemudian, muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang berada dalam tahanan mengaku bersalah atas hilangnya anak lahir pada 9 Oktober 1972 itu. Namanya Pedro Hernandez dari Maple Set, New Jersey, yang kala itu berusia 51 tahun, mengaku menculik korban dengan mengiming-imingi minuman soda, lalu mencekiknya sampai mati dan membuang jasadnya ke tong sampah. 7. Robert Thompson dan John Venables. Dua bocah laki-laki berusia 10 tahun, Robert Thompson dan John Venables menggemparkan Inggris pada 1993. Pada usia yang masih sangat muda, mereka telah melakukan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap James Patrick Burger berusia 2 tahun. James dilaporkan menghilang di pusat perbelanjaan New Strand di Bottle, Inggris,
2 hari kemudian, tubuhnya ditemukan dalam kondisi termutilasi di Walton, Inggris. Pada 20 Februari 1993, Thompson dan Venables didakwa atas kasus penculikan dan pembunuhan James. Keduanya dalam persidangan dinyatakan bersalah, sekaligus menandai bocah-bocah tersebut sebagai pembunuh termuda yang dihukum dalam sejarah Inggris modern. Jejak Thompson dan Venables terekam melalui CCTV di pusat perbelanjaan di New Strand pada 12 Februari 1993. Dalam rekaman itu, mereka digambarkan tengah melakukan pengamatan terhadap target. Dalam persidangan terungkap, di lokasi tersebut korban disiksa. Yang merenggut nyawa James adalah ketika kepalanya ditimpa besi seberat 10 kg, yang digambarkan oleh pengadilan sebagai plat sambung pada rel kereta api. Kekejaman ini menyebabkan anak laki-laki itu mengalami 10 patah tulang tengkorak. Ahli patologi Alan Williams menjelaskan bahwa James menderita begitu banyak luka. Total terdapat 42 jejak kekerasan di tubuh mungil bocah itu. 8. Margaretha Magawe dan Agus Tai Hamda Mae. Kasus pembunuhan Angelina dimulai saat gadis 8 tahun itu dilaporkan ibu angkatnya Margaretha Magawe hilang dari rumah sejak 16 Mei 2015. Tak lama, jasad Angelina kemudian ditemukan terkubur di samping kandang ayam pada halaman belakang rumah ibu angkatnya Margaretha Magawe di Jalan Sedak Malam nomor 26 Sanur, Bali. Adapun petunjuk kematian Angelina itu diperoleh setelah kepala sekolah dan para guru Angelina menggelar ritual sembahyang di pura depan rumah Angelina. Saat itu, mereka melihat gundukan tanah yang mencurigakan dan ditutupi kotoran ayam di halaman belakang rumah. Kejanggalan ini pun dilaporkan ke polisi. Tersangka pertama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka adalah pembantu rumah tangga Margaretha, Agus Tai Hamda Mae. Saat pembunuhan terjadi, Agus baru 1 minggu bekerja dengan Margaretha. Penetapan tersangka ini baru diketahui pada Rabu 10 Juni 2015. Dalam pra-rekonstruksi kejadian, terungkap Agus membunuh Angelina dengan cara membenturkan kepala Angelina ke tembok dan lantai berkali-kali. Agus juga mencekik leher Angelina dengan tangannya hingga tubuh bocah mungil itu lemas. Setelah Angelina tewas, dia langsung menguburnya bersama boneka Barbie kesayangan Angelina. Kepada polisi, Agus mengaku melakukan pembunuhan keji itu tidak sendiri. Dia disuruh majikannya, yakni Margaretha. Keterangan Agus dijadikan dasar untuk menjadikan Margaretha sebagai tersangka kedua. Pada awalnya, Margaretha ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan Angelina, baru kemudian menjadi tersangka pembunuhan Angelina. Dalam sidang terungkap bahwa Margaretha adalah pelaku utama pembunuhan itu. Dalam persidangan, ibu dari Angelina dan pembantunya ditahan oleh polisi dan dinyatakan bersalah. Diduga, harta warisan menjadi motif pembunuhan. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Agus dan penjara seumur hidup terhadap Margaretha. Demikian layang pandang 8 kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.